Hari ini saya akan membuktikan berdasarkan pengalaman saya. Bakalan saya buktiin cantik atau enggak, indah atau enggak. Yang kata orang-orang indah ternyata tidak, bullshit gitu. Ternyata bukan omong kosong. So, ini adalah perjalanan pertama saya menuju ke suatu pulau terindah yang ada di Anyer. Buat kalian yang pengen tahu keseruannya seperti apa, mari kita putar dulu intronya. So, buat kalian yang baru gabung di channel YouTube ini, silahkan subscribe aja channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube ini. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share juga ke teman-teman kalian. Baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Oke, ini adalah pengalaman pertama saya menuju ke suatu pulau yang ada di Anyer ya. Kata orang-orang, ini adalah pulau terindah yang ada di Anyer. Buat kalian yang orang Anyer, sayang banget kalau kalian belum ke tempat ini. Karena ini ada di Anyer, bukan di mana-mana. Bakalan saya buktiin cantik atau enggak, indah atau enggak. Yang kata orang-orang itu cantik dan indah. Dan hari ini saya akan membuktikan berdasarkan pengalaman saya. Oke? Perjalanan saya menuju ke Paku ya, itu menggunakan sepeda motor Jagur ya. Itu kita jalan santai aja jam 6 ya, berangkat jam 6 karena emang kita standby jam 6 pagi ya. Lalu kita berangkat menggunakan kapal. Saya nggak tahu ya, ini adalah pengalaman pertama saya ya. Naik kapal, saya bakalan mabok atau enggak. Jadi buat kalian yang pengen tahu saya bakalan mabok atau enggak, kalian bisa tonton terus video ini sampai akhir. Yang ada di pikiran saya, kalau misalnya saya mabok di video ini, di konten ini, di job ini gitu ya, ya gimana ya, saya tuh berangkat ke sini itu untuk mendokumentasikan perjalanan gitu. Kalau misalnya saya mabok naik kapal, nggak tahu bakalan kayak gimana hasilnya. Dan singkat cerita, kita berangkat naik kapal tersebut pakai jasa Hermawan Travel ya. Ada di sini Instagramnya, atau kalian bisa cek aja di kolom deskripsi yang di bawah sini ya. Kalian bisa scroll, itu ada Instagramnya, Hermawan Travel. Dan kita juga kesana bareng teman-teman Albayan ya, anak-anak Albayan dan guru pendampingnya, Bapak Egi. Oke guys, kita terus ikutin kegiatan dari Apandi Pistur. Untuk menonton, Jangan lupa apa? Subscribe, like, and comment, and share. Sumpah, saya masih kepikiran seandainya kalau saya mabok kapal gitu. Dan ada tips juga dari temen saya, kalau misalnya kalian merasa mual di kapal, itu jangan sampai dikeluarin di atas kapal. Karena dampaknya nanti malah ketika kalian turun dari kapal, kalian akan tetap ngerasain sensasinya naik kapal ketika kalian sudah berada di darat sekalipun. So itu adalah tips yang bakalan saya inget-inget terus. Karena kalau misalnya saya cobain juga gitu ketika saya mabok di kapal dan saya muntahin di kapal, saya nggak tahu job yang bakal saya ambilin hasilnya kayak gimana. Singkat cerita, ketika ada di perjalanan ya, di tengah-tengah perjalanan itu saya tidur karena saya ngelihat teman saya juga tidur gitu di tempat tersebut, gitu di kapal tersebut. Yang saya lihatin kok nyenyak banget gitu tidur di atas kapalnya, kayaknya enak gitu. Saya nyobain tidur, saya ngedengerin suara mesin kapal yang begitu kencang sambil diiringi oleh ombak ya. Rasanya itu diayun-ayun. Dari situ saya ngerasain mual. Mualnya itu ada di sini. Rasa ingin ke atas sih ada ya, tapi saya tahan-tahan. Lama-kelamaan kok kayak pusing juga gitu ngedengerin suara mesin kapal. Ya udah saya bangun karena getarannya ya, vibrasinya itu kencang, ngefek ke kepala gitu. Jadi kita bangun, kita bedain gitu kalau bangun itu rasanya seperti apa. Dan alhamdulillah ketika saya bangun, ya 50% lah dari rasa itu mulai hilang. Apa mungkin gitu, tiduran di kapal itu bisa bikin kita mual sambil ngedengerin suara mesin kapal itu. Ya nggak tahu ya, ini adalah pengalaman pribadi gitu. Buat kalian yang punya pengalaman juga seperti ini gitu, kalian bisa komen aja deh di kolom komentar di bawah sini, karena ini adalah pengalaman pribadi ya. Saya nggak tahu itu efek dari mesin kapal atau bukan ya, saya nggak tahu ya. Karena emang getarannya kenceng, kepala itu hampir tidak
punya bantalan ya, cuma ini doang sih. Saya tiduran kemarin itu pakai handbag gitu, jadi kan tipis banget itu, jadi getarannya itu masih kerasa gitu, kenceng banget soalnya getaran mesin kapalnya itu. Dan itu sepertinya jalan di 8 knot, lembut banget. Singkat cerita ya, saya berdiri karena saya merasa lebih enakan berdiri ya selama perjalanan. Dan di tengah-tengah itu kita ketemu sama pertemuan antara arus ya. Jadi kita ngelewatin itu tuh kayak mantep banget itu. Jadi ketika kita udah sampai ini sampai tengah-tengah itu ombaknya nggak terlalu kenceng. Nah ketika ada di selat kayaknya, buat kalian yang tahu itu apa, kalian bisa komen aja ya di kolom komentar di bawah sini. Saya nggak tahu itu apa, tapi yang jelas ombaknya itu berbeda dari ombak yang lain gitu. Sepertinya itu selat sih ya. Dan itu ngebentuk kayak batas gitu. Sepertinya itu selat sih. Gejolak ombak itu kerasa banget. Itu nggak lama sih kita ngelewatin itu nggak lama. Yang jelas kalau misalnya yang bawa kapal ini sangat-sangat profesional ya. Karena emang saya aja yang baru pemula gitu. Itu nggak mabok, alhamdulillah. Cuma karena emang faktor saya pribadi itu tiduran di kapal di bagian belakang ya. Bagian belakang itu jelas banget itu posisi mesin gitu. Itu saya ngerasa yang mual di situ. Singkat cerita kita udah ngelewatin arus itu ya. Ombaknya tenang dan masuk ke agenda awal, yaitu di sana itu banyak ikan-ikan kecil ya. Banyak banget terumbu karangnya, bening banget. Sayangnya action cam yang kita bawa itu belum support untuk menyelam ke air gitu. Jadi action cam yang kita bawa ini hanya untuk POV aja ketika kita sudah di perjalanan darat nanti. Singkat cerita, selesai semua, udah ngeliat ikan di lautan ya, beragam jenis ikan di pulau tersebut. Kita lanjut jalan melewati hutan bakau ya, yang sangat indah sekali. Airnya bening, tempatnya tenang, masih banyak monyet-monyetnya juga gitu. Dan nggak jauh dari sana kita juga sampai di pelabuhan yang kita tuju ya, di Sangiang. Kita break sebentar waktu itu, habis itu kita lanjut jalan ke Goa Kelawar. Kita jalan ke Goa Kelawar, jalan santai. Medannya juga nggak terjal gitu menuju ke Goa Kelawar ini. Ya user friendly lah untuk kalian yang orang-orang newbie seperti saya ini gitu. Jalannya itu enak untuk pejalan kaki. Di Goa Kelawar ini tempatnya bagus banget ya, airnya bening banget, dan ada hiunya gitu di lautnya gitu. Kemarin anak-anak sempat ngeliat ya hiunya. Buat kalian yang ngeliat hiu juga di Goa Kelawar ini, kalian bisa komen aja ya. Komen di kolom komentar di bawah sini. Abis dari Goa Kelawar, kita lanjut naik ke atas ke puncak Begal. Nah, di puncak Begal ini ya, hati-hati buat kalian yang mau naik ke atas, karena tanjakannya itu lumayan ekstrim. Buat kalian yang suka megangin HP gitu ya, atau device apapun lah itu, kalian kantongin dulu, jangan dipegangin gitu, karena keselamatan kalian itu yang pertama. Di atas itu pemandangannya sangat indah sekali ya. Saya ngebayanginnya, wah gitu, di Anyer, Banten, kita bisa dapetin banyak view yang sangat indah sekali gitu. Yang kata orang-orang indah ternyata tidak bullshit gitu. Ternyata bukan omong kosong, karena saya bisa menikmati sendiri ya. Tempatnya itu benar-benar nggak bisa diucapkan oleh kata-kata, hanya bisa dinikmati gitu. Bener-bener wow gitu, keren banget tempatnya itu. Nggak sia-sia gitu. Saya hampir mabok ke tempat ini naik kapal gitu, hampir mabok ya, belum mabok gitu, belum jackpot. Tapi kata orang-orang juga kalau misalnya ada yang bilang belum tentu ketika kita nggak mabok di kapal ya, terus pulang, itu belum tentu itu kalian nggak mabok. Karena katanya ada yang bilang kalau pup itu sampai kerasa goyang gitu, wah itu jackpot berarti Pak. Nah itu saya nggak tahu ya, itu hanya cerita belaka atau enggak. Buat kalian yang ngerasain juga, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah sini.
Itu saya nggak tahu ya. Singkat cerita kita turun ya. Kita turun ke satu step lagi ya. Tempatnya itu enak banget, pemandangannya enak banget. Ini kalau misalnya di shoot pakai drone itu cakep banget. Buat foto-foto bagus, air bening, pasirnya dari atas itu tuh putih. Sambil turun itu kita sambil menikmati perjalanan yang ada gitu. Walaupun kalian bisa lihat sendiri jalanannya itu masih terbilang ya namanya juga puncak ya, masih terbilang aman lah gitu buat kita nih yang pendaki-pendaki pemula gitu. Itu perjalanan itu masih terbilang aman. Nah buat kalian nih yang main ke puncak Begal ini ya, hati-hati. Walaupun itu udah ada pembatasnya ya, biasanya kalian nih suka nyolong-nyolong untuk foto sampai ngelewatin pembatas itu. Itu bahaya, kalian jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu karena itu bisa membahayakan diri kalian sendiri. Oke? Sumpah saya sangat puas banget dengan tempat ini. Awalnya saya nggak expect tinggi ya. Ya udah hanya pulau gitu. Tapi faktanya kita bisa nikmatin 3 spot, hampir 4 spot atau tak terhingga lah kalau misalnya kita lama di tempat itu ya. Karena saya liatin itu view-viewnya beneran bagus-bagus gitu tuh. Tempatnya bagus banget, sumpah. Ada pantai yang panjang dilihat dari atas itu mah. Itu kalau untuk camp, gila keren banget ya. Sambil panggangan itu malam-malam, api unggunan, gokil pak. Gitaran, nikmatin waktu. Sumpah, kalian harus main ke tempat ini ya. Kalian wajib banget ke tempat ini. Hubungin aja nih Instagramnya Hermawan Travel atau cek aja ya linknya di deskripsi di bawah sini. So kita akhirnya sampai di pantai di mana kita melihat indah banget dari atas ya. Dan ketika sampai di situ juga kita juga takjub dengan keindahan yang ada di pantai itu gitu. Gila brother loh. Gila laut kayak gini keren, masih ada di Banten bro. Yakin gak mau kesini? Iya nggak bro? Iya. Liburan murah pak. Murah banget bro, lu bayangin puncaknya dapet, gua kelawar dapet, pasir panjangnya dapet. Gila lu bro. View-nya mantep, tapi pakai jasa Hermawan Trip bro. Fotografernya Yunan Apa Apaan di picture. Biasanya kan wah bagus banget gitu dari atas nih. Biasanya kelihatan bagus dari atas, baru pas kita turun jelek gitu ya. Tapi ini enggak, pantainya bagus banget. Di sini kita bisa ngelihat view yang sangat indah banget gitu, indah sekali. Dimana ada tebing-tebing di situ, ada pahatan-pahatan batu, pantainya pasir yang putih bersih. Pantainya itu dari ujung ke ujung itu bagus banget, airnya bening, pasirnya putih. Terus ditambah ada banyak tebing-tebing yang menjulang buat background kita gitu. Ini kalau di shoot pakai drone gitu ya. Terus ada kuda yang lari gitu. Itu keren banget sih. Nggak mesti kuda juga. Kalau kalian lari gitu di pantai itu gitu, bikin video sinematik gitu. Itu keren sih. Keren banget. Ditambah footage drone-nya gitu. Pasti hasilnya ganteng banget. So, itu pengalaman kita di Pulau Sangiang. Gak nyesel saya datang ke tempat ini ya. Karena pulaunya cantik banget, indah banget. Buat kalian yang pernah ke pulau ini juga, kalian bisa share aja pengalaman kalian seperti apa pulaunya, puas tidak dengan apa yang kalian lihat, dengan apa yang kalian dokumentasikan di pulau tersebut. Kalian bisa komen aja ya di kolom komentar di bawah sini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan ya, silakan share videonya ke teman-teman kalian. Share sebanyak-banyaknya, baik itu linknya, potongan video, segala macam lewat TikTok, Instagram, Facebook gitu, ataupun grup-grup WhatsApp keluarga gitu. Kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang baru pertama kali ini nonton video ini, kalian bisa subscribe aja, lalu nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke? Saya Yunan Afandi, pamit undur diri. See ya.